Suku Jawa. Suku Jawa ini menganut dalam prinsip bilateral, yang berarti yaitu mengambil garis keturunan atau garis kekerabatan dari pihak ayah dan ibu, dan diambil dari satu nenek moyang sampai generasi ketiga. Dan sistem kewarisannya yaitu semua anak mendapatkan hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi di dalam Jawa Tengah atau masyarakat Jawa Tengah itu terdapat asas yang bernama segendong dan sepikul, yang berarti anak laki-laki mendapatkan bagian 2 sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan untuk suku Minang. Suku Minang dalam adat dan budaya Minang agar kecintaan dan penghargaan kepada kaum wanita selalu hidup dalam jiwa kaum pria. Adat menetapkan silsilah keturunan mengambil garis dari ibu yang disebut sistem matrilineal. Selain itu, hal unik lainnya adalah perkawinan dalam adat Minang, di mana yang menjemput sang pengantin bukanlah dari pria, melainkan dari wanita. Bagi pria Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk ke dalam lingkungan baru, yakni di pihak keluarga istrinya. Dan hukum waris di suku Minang, menurut hukum adat Minang, seorang atau satu kaum mendapat warisan dari neneknya atau mamanya yang merupakan harta pusaka tinggi. Menurut hukum adat, hanya sekedar menguasai atau memakai harta pusaka, dan akan tetapi tidak boleh menjual atau menghibahkan harta kepada siapapun. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari Mas Hasan. Suku Batak. Dalam kekerabatan pada masyarakat Batak memiliki 2 jenis, yaitu kekerabatan yang berdasarkan pada garis keturunan atau genealogis dan berdasarkan pada sosiologis. Semua suku bangsa Batak memiliki marga. Inilah yang disebut dengan kekerabatan berdasarkan genealogis. Sementara kekerabatan berdasarkan sosiologis terbentuk melalui perilaku. Dalam tradisi Batak, yang menjadi kesatuan adat adalah ikatan saudara yang disebut dengan marga. Dalam sistem pewarisan dalam suku Batak, yaitu laki-laki dan perempuan memiliki hal yang sama. Hukum pewarisan Batak berpegang teguh pada prinsip patrilineal, yang mana pewarisan mengedepankan silsilah garis keturunan melalui laki-laki. Sistem patrilineal dalam masyarakat Batak menganut garis keturunan ditarik dari bapak atau laki-laki, sehingga marga yang dipakai adalah turun dari marga bapaknya. Kedudukan bapak atau laki-laki tersebut lebih tinggi dibandingkan dari kaum wanita, sehingga dalam hal warisan yang mendapatkan hak warisan adalah anak laki-laki. Ya, sekian, bisa dilanjutkan lagi oleh Mas Yusri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusril Hanawilda, NIM 62. Di sini saya kebagian suku Dayak. Hukum waris suku Dayak adalah bahwa janda diakui sebagai ahli waris, namun harta warisan suaminya tidak boleh dikuasai sendiri, tetapi dikelola bersama-sama untuk kepentingan bersama. Baik istri pertama maupun istri kedua kedudukannya sama seperti ahli waris atas harta peninggalan suaminya. Namun istri pertama biasanya lebih dihormati dalam keluarga, seperti keputusan masalah-masalah keluarga terlebih dahulu dimintakan kepada istri tertua. Apabila janda tersebut kawin lagi, baik dengan kerabat sendiri maupun dengan orang luar suku, maka kedudukannya sebagai ahli waris dicabut. Demikian pula dengan hak dan kedudukan anak-anak dalam hukum waris adat suku Dayak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sama hak dan kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tuanya. Hal tersebut juga berlaku baik terhadap anak-anak dan istri pertama maupun anak-anak dari istri kedua. Namun biasanya anak sulung perempuan dipilih sebagai tunggu tuping yang bertanggung jawab mengurus dan memelihara serta menjamin kehidupan orang tuanya sampai wafat. Sekian dari saya, terima kasih.